Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi atau tugas akhir menurut saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Digital, Persepsi Kualitas, dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian konsumen sepatu lokal pada marketplace. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Teddy Setiawan dengan NIK 4121801017 dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Hidayat, SAB MAB. Pada video ini terdapat 4 poin pembahasan utama, yaitu ada pendahuluan, kajian teori literatur dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang poin pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat 5 subbab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan batasan masalah. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah berdasar pada munculnya internet di tengah-tengah masyarakat. Internet muncul sekitar tahun 2000-an, lalu berkembang hingga sekarang pada tahun 2022, di mana internet sudah sangat berkembang dan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dan bahkan internet juga sudah menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena adanya kemudahan menggunakan internet, muncul berbagai inovasi ataupun kemudahan karena ada internet ini. Salah satunya adalah munculnya sebuah kegiatan, yaitu belanja online. Belanja online itu kegiatan di mana kita dapat membeli barang tanpa datang langsung ke toko ataupun ke tempat barang yang menjual barang yang kita inginkan. Kita hanya perlu internet dan hanya perlu gadget untuk mencari barang yang kita inginkan. Hal ini merubah pola belanja masyarakat yang sebelumnya offline menjadi online. Nah, karena ada perubahan pola belanja ini, membuat para penjual ataupun para produsen harus memiliki strategi baru untuk menarik masyarakat agar membeli produk mereka. Salah satunya ialah dengan cara bergabung dengan marketplace. Marketplace menjadi tempat berkumpulnya para calon konsumen yang ingin mencari barang keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, marketplace dipilih oleh penjual karena memiliki fitur yang menarik, fitur yang banyak, biaya operasional yang murah karena mereka tidak perlu membuat website lagi untuk memasarkan produknya, hanya perlu bergabung dengan marketplace. Dan marketplace ini mudah digunakan serta banyak tutorialnya di media online. Begitu. Hal ini didukung oleh survei dilakukan iPrice, di mana mereka mensurvei jumlah masyarakat yang mengunjungi marketplace selama tahun 2019 hingga 2021. Pada layar dapat terlihat terdapat tren kenaikan masyarakat yang mengunjungi marketplace selama tahun 2019 hingga 2021, di mana terdapat kenaikan sebesar 14% pada tahun 2020 dibanding 2019, dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan lagi 23% dibanding tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa marketplace semakin tahun semakin berkembang dan semakin digemari oleh masyarakat. Karena adanya perkembangan marketplace tersebut, muncul developer baru yang mengembangkan marketplace mereka sendiri. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 30 marketplace aktif yang ada di Indonesia, namun hanya ada 5 market. Namun menurut survei dilakukan oleh iPrice, terdapat 5 marketplace terpopuler yang ada di Indonesia, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Tokopedia dan Shopee menjadi marketplace yang mendominasi persaingan marketplace Indonesia dengan jarak yang lumayan jauh daripada ketiga pesaingnya, hampir 3 kali lipat daripada ketiga pesaingnya. Dan mereka bergantian tahun 2020 maksud saya, Tokopedia Shopee menjadi marketplace terpopuler, namun pada tahun 2021 digeser oleh Tokopedia yang menjadi marketplace terpopuler nomor 1 pada tahun 2021. Nah, perkembangan marketplace ini juga bergaris juga sejalan dengan perkembangan dengan menambahnya variasi produk yang ada di marketplace. Namun
Menurut survei dilakukan website Rapid pada tahun 2020, kurang lebih 76% orang yang berbelanja online itu membeli produk fashion seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris. Dan jika dilihat dari Indonesia, memang Indonesia juga memiliki pangsa fashion yang besar karena kita memiliki jumlah warga yang besar, dan kebutuhan akan produk fashion itu cukup besar di Indonesia. Salah satu yang cukup besar ialah sepatu. Menurut Jenderal Gati Wibawaningsih atau Direktur Jenderal IKMA atau Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara sebagai pengkonsumsi ataupun menggunakan alas kaki terbanyak nomor 4 di dunia, dan juga menjadi negara sebagai pembuat sepatu nomor 4 di dunia. Hal ini menciptakan adanya persaingan di antara persaingan di industri sepatu, dan membuat industri sepatu semakin berkembang. Karena ada perkembangan industri sepatu, membuat permintaan akan sepatu semakin naik, semakin bertambah, dan membuat orang melihat hal ini sebagai bisnis, sebagai peluang untuk menciptakan produk mereka sendiri. Nah, pada tahun 2000 menjual produk mereka sendiri. Berikut ada 13 merek produk yang dianggap memiliki kualitas baik dan populer di kalangan masyarakat. Dengan munculnya berbagai jenis macam produk, berbagai merek sepatu ataupun merek produk lokal sepatu baru di Indonesia, membuat pengusaha sepatu lokal harus memikirkan cara untuk dapat menarik konsumen, karena mereka selain bersaing dengan sepatu lokal, mereka juga bersaing dengan merek sepatu luar negeri yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Nah, salah satu beberapa cara yang dapat dilakukan ialah pertama, dengan melakukan pemasaran digital. Karena digital sekarang itu menjadi media untuk orang berkomunikasi gitu. Dengan memanfaatkan media digital sebagai media pemasaran, sebagai interaksi antara penjual dan pembeli, membuat orang itu dapat mengenal langsung produk yang ada di pasaran ataupun produk yang dijual oleh produsen. Selanjutnya, persepsi kualitas. Kualitas akan produk yang dijual online itu sangat sulit dirasakan oleh konsumen, karena mereka tidak bisa memegang langsung produk tersebut, mereka hanya bisa menggambarkan bagaimana produk tersebut atau mempersepsikan bagaimana kualitas produk tersebut, dan nanti yang menjadi pertimbangan mereka memilih produk. Selanjutnya ialah citra merek. Citra ataupun kesan yang dirasakan konsumen terhadap merek dapat mempengaruhi, karena selain dari kualitas, mereka juga melihat dari sisi emosional produk yang mereka pakai. Seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini ialah ingin mengetahui yaitu bagaimana pengaruh pemasaran digital, persepsi kualitas dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace, baik secara parsial ataupun secara sendiri-sendiri dan secara simultan. Dengan tujuannya ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace, baik secara parsial maupun simultan. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah secara praktis, penelitian ini dapat menjadi saran untuk penjual bagaimana mereka dapat mengemas produk sepatu lokal mereka dan menentukan strategi yang akan digunakan. Lalu selanjutnya masukan untuk pembeli bagaimana mereka harus mengambil keputusan terbaik sebelum akhirnya membeli sepatu lokal. Secara teoritis, penelitian ini dapat sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum terkait teori pemasaran. Lalu penelitian ini juga dapat memperkuat teori terkait keputusan pembelian dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Batasan pada penelitian ini yaitu pertama, variabel independen yang digunakan ialah pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek. Variabel independen yang digunakan ialah keputusan pembelian dan subjek penelitian pada subjek yang dipilih pada penelitian ini adalah orang yang pernah membeli sepatu lokal dengan merek yang sudah ditetapkan tadi, dan pembelian tersebut dilakukan
melalui marketplace Tokopedia ataupun Shopee. Selanjutnya, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Terdapat 3 subbab utama, yaitu kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis pada bab ini. Pada kajian teori, yaitu pertama ada pemasaran digital. Pemasaran digital itu sebenarnya evolusi dari pemasaran tradisional, di mana pemasaran digital ini menggunakan teknologi digital untuk memasarkan, karena di tahun 2022 ini sangat mengutamakan teknologi digital, dan teknologi digital sangat berkembang pada tahun ini. Nah, indikator untuk mengukur pemasaran digital ialah kemudahan, konten, respon, keamanan, dan kepercayaan. Selanjutnya ialah persepsi kualitas. Persepsi kualitas ialah sebuah respon bagaimana konsumen menggambarkan kualitas yang ditawarkan oleh produsen ataupun penjual, dan keunggulan apa saja yang ditawarkan. Namun hanya sifatnya subjektif. Jadi ketika penjual mengeluarkan sebuah produk, mereka akan memberikan gambaran. Nah, gambar tersebut akan direspon oleh konsumen untuk menentukan bagaimana penilaian mereka terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Selanjutnya, indikator untuk mengukur persepsi kualitas ialah good quality, security, dan a sense of accomplishment. Selanjutnya ialah citra merek. Citra merek berasal dari bagaimana orang memandang sebuah merek, bukan dari kualitas, namun dari sisi emosional ataupun dari sisi yang tidak nampak secara fisik gitu. Nah, cara pandang tersebut berasal dari kumpulan informasi tentang produk yang diingat konsumen. Indikator untuk mengukurnya ialah pertama favorability of brand association, strength of brand association, dan uniqueness of brand association. Selanjutnya ialah keputusan pembelian sebagai variabel dependen, di mana keputusan pembelian itu ketika orang itu sudah benar-benar membeli sebuah produk, bukan baru memilih ataupun baru mengevaluasi, tapi mereka sudah membeli. Nah, sebelum membeli produk tersebut, mereka sudah melakukan berbagai proses di mana pemilihan, evaluasi, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, indikator untuk mengukur keputusan pembelian, ya pertama adalah product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase timing, dan payment method ataupun metode pembayaran. Selanjutnya pada layar dapat dilihat jurnal yang dipakai untuk mendukung hipotesis pada penelitian ini. Terdapat 10 jurnal untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis utama, yaitu adalah hipotesis 1, pemasaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Yang kedua, persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Hipotesis 3, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Lalu hipotesis keempat, semua variabel dependen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat 7 pembahasan. Langsung saja. Pertama, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif maksudnya ialah penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi lapangan ataupun kondisi nyata dari tempat penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis serta diberi kesimpulan terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada operasional variabel ataupun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan, yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, penggunaan jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah pertama ada primer dan sekunder. Primer berasal dari
data dari subjek penelitian secara langsung yang berasal dari survei yang menggunakan kuesioner langsung disebar ke para subjek penelitian. Selanjutnya, data yang sekunder yang digunakan itu berasal dari studi pustaka pada sebuah artikel, buku, jurnal, ataupun media media lainnya, media pustaka lainnya. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Batam, dan media penyebaran melalui sosial media seperti WA, Instagram, dan lain-lain. Dan kuesioner yang disebarkan tersebut menggunakan media Google Form. Objek penelitian yang ada pada penelitiannya ya pertama pemasaran digital, persepsi kualitas dan citra merek sebagai variabel X ataupun variabel independen, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y ataupun variabel dependen. Nah, dalam menentukan pada penelitian ini menggunakan teknik sampel dengan penetapan jumlah sampel menggunakan rumus Cochrane. Dengan total akhir responden ialah 96 orang, lalu dibulatkan menjadi 100 orang responden. Ini penarikan sampel. Pada penelitian ini menggunakan sampling karena untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya, serta dapat mengefektifkan kegiatan penelitian. Nah, teknik penelitian yang digunakan ialah purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dengan adanya pertimbangan ataupun kriteria tertentu sebelum responden dapat dijadikan sampel. Nah, kriterianya itu pertama ialah berdomisili di Batam, lalu yang kedua pernah membeli sepatu lokal melalui marketplace Shopee ataupun Tokopedia, lalu merek yang dibeli itu bukan merek sepatu lokal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait identitas responden dan variabel dan pernyataan mengenai variabel penelitian. Kriteria yang digunakan pada kuesioner terkait variabel penelitian terdapat 4, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pada penelitian ini menggunakan 5 jenis teknik untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan. Yang pertama, statistik deskriptif yang berguna untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti secara umum. Lalu uji instrumen penelitian yang digunakan untuk menguji bagaimana kebenaran ataupun bagaimana kualitas dari instrumen yang digunakan untuk meneliti. Lalu statik inferensial yang digunakan adalah regresi linear berganda. Lalu uji asumsi klasik. Yang terakhir, uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang ada. Jadi ialah hasil penelitian yang didapat dari lapangan. Pertama ialah gambaran umum bagaimana merek sepatu lokal di Indonesia. Merek sepatu lokal di Indonesia sudah ada sejak tahun 2000-an, lalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman melalui kultur musik yang populer pada zamannya. Dahulu seperti musik R&B, pop, dan rap seperti itu. Mereka berkembang mengikuti kultur musik. Makanya sepatu lokal semakin tidak pernah mati dari tahun 2000-an sehingga berkembang sampai saat ini. Nah, adanya perkembangan tren sepatu lokal ini membuat permintaan terkait sepatu lokal di Indonesia semakin meningkat. Nah, karena peningkatan sepatu lokal ini membuat produk-produk semakin bersaing semakin ketat dan menunjukkan bagaimana ciri khas mereka masing-masing. Salah satu contoh peningkatan sepatu lokal di Indonesia ialah ketika peluncuran sepatu lokal dengan merek Kompas dengan sebuah fashion brand yang lokal juga yang bernama Dadaku Biru. Nah, ketika peluncuran kolaborasi dua merek ini terdapat kericuhan sehingga perilisan kolaborasi ini sempat dibatalkan karena sangat ricuh dan
menimbulkan keramaian dan membuat terganggunya tempat peluncuran sepatu tersebut. Nah, hal ini menjadi salah satu tonggak, salah satu tanda dari sepatu lokal yang sudah sepatu lokal mulai berkembang ataupun berada di titik tertingginya. Nah, hal ini menimbulkan antusiasme kepada penikmat sepatu lokal lain ataupun pada produsen sepatu lokal lain untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga produk mereka dapat digemari oleh masyarakat, dan mereka terus melakukan perbaikan baik dari segi kualitas dan harga sehingga sebagai sepatu mereka itu dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini juga menunturkan pernyataan bahwa dulu mungkin stigma bahwa hanya sepatu luar negeri saja yang bagus, namun sekarang sepatu dalam negeri juga bagus dan dapat bersaing dengan sepatu luar negeri juga. Selanjutnya, dilakukan uji instrumen penelitian. Pada layar dapat dilihat terdapat hasil dari perhitungan R-hitung pada uji validitas, di mana semua pernyataan ataupun semua variabel yang diuji pada penelitian ini mendapat nilai valid dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas juga terdapat hasil valid berdasarkan nilai Kronberg alpha yang melebihi nilai standar yang sudah ditetapkan, yaitu 0,60. Statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif terdapat dua pembahasan utama, itu berdasarkan karakteristik responden dan data variabel penelitian. Berdasarkan daerah domisili, berdasarkan daerah domisili responden yang mengisi kuesioner penelitian ini, daerah terbanyak berasal dari Batam Center dengan 29% dan daerah terendah yaitu berasal dari Piayu dengan frekuensi 5 dan presentasi 5%. Lalu dari segi usia, 60% berasal dari usia 17 hingga 25 tahun ataupun yang paling banyak ataupun yang paling dominan, sedangkan usia lebih dari 53 tahun menjadi yang paling minor atau paling sedikit dengan frekuensi 2 dan presentasi 2%. Lalu dari segi jenis kelamin, laki-laki lebih dominan sebagai responden pada penelitian ini, yaitu sebanyak 59% ataupun 65 orang. Lalu dari segi pekerjaan pegawai swasta menjadi pekerjaan yang sebagai pegawai swasta merupakan pekerjaan yang paling dominan yang mengisi kuesioner ini dengan persentase 44% dan frekuensi 53 orang. Lalu dari segi pendapatan, responden yang berpendapatan 3 juta 1 hingga 5 juta menjadi responden terbanyak sebesar 42 orang ataupun 13% ataupun 38%. Selanjutnya, dari segi jenis sepatu yang dibeli oleh responden, merek Kompas menjadi merek terpopuler ataupun merek yang paling sering dibeli oleh para responden. Sedangkan merek yang paling sedikit dibeli ialah Brodo dan Imperial Footwear dengan jumlah 8 orang dengan presentasi 7,2%. Lalu selanjutnya statistik deskriptif dari segi variabel penelitian. Dengan batasan nilai terendah 1 dengan nilai tertinggi 4, lalu dibagi menjadi sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya, pada variabel pemasaran digital, dengan nilai pasar digital mendapat nilai rata-rata 3,38,
atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan dengan nilai terendah 3,3 dan tertinggi 3,49. Nilai terendah pada pernyataan 1 yaitu saya mudah mencari informasi mengenai produk sepatu lokal secara online, dan nilai tertinggi didapat pada pernyataan saya merasa konten digital produk sepatu lokal menarik dan mudah dipahami. Lalu pada variabel persepsi kualitas, pernyataan yang memiliki nilai terendah ialah pada X2, pada pernyataan 2 ataupun saya merasa produk sepatu lokal tidak mudah rusak saat digunakan, mendapat nilai 3,09 ataupun dalam kategori tinggi. Lalu nilai tertinggi didapat pada pernyataan saya merasa kualitas produk sepatu lokal sesuai dengan harga yang harus saya bayar. Nah, mendapat nilai 3,20 ataupun termasuk dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata yang didapat pada variabel ini adalah 3,15 dan termasuk dalam kategori tinggi juga. Selanjutnya variabel citra merek. Pada variabel ini yang mendapat nilai terendah ialah pada pernyataan saya merasa produk sepatu lokal memiliki fisik yang kuat dengan nilai 3,05 atau termasuk dalam kategori tinggi. Lalu yang paling nilai tertinggi yang didapat ialah pada pernyataan 3 ataupun saya merasa merek produk sepatu lokal mudah ditemukan secara online. Nah, mendapat nilai 3,18 termasuk dalam tinggi. Serta rata-rata pada variabel ini ialah mendapat nilai 3,15 ataupun termasuk dalam tinggi juga. Lalu pada variabel keputusan pembelian yang mendapat nilai terendah pada variabel ini ialah pada pernyataan 6, yaitu saya memutuskan membeli 1 hingga 2 pasang sepatu lokal dalam sekali transaksi dan mendapat nilai 3,14 ataupun termasuk dalam kategori tinggi. Lalu pada pernyataan yang paling tertinggi pada pernyataan 2 yaitu kualitas produk yang baik menjadi alasan saya membeli produk sepatu lokal, mendapat nilai 3,39 atau termasuk dalam sangat tinggi. Lalu rata-rata yang didapat pada variabel ini adalah 3,28 atau termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada uji substitusi klasik yang dilakukan, pertama adalah uji normalitas. Pada uji normalitas mendapat nilai 0,091 atau termasuk dalam data yang digunakan pada penelitian termasuk normal karena terlebih dari nilai signifikasi 0,05. Lalu selanjutnya pada uji heteroskedasitas. Pada uji heteroskedasitas menggunakan metode Glaser dan mendapat nilai yang dapat dilihat pada tabel yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terjadi heteroskedasitas ataupun terjadinya ataupun data pada penelitian ini terjadi homoskedastisitas. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji linearitas. Pada penelitian ini pada penelitian ini disimpulkan memiliki hubungan yang linear karena pada nilai signifikasi yang didapat yaitu lebih dari 0,05 sehingga antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan yang linear. Itu garis lurus. Lalu pada uji multikolinearitas, di mana jika nilai toleransi nilai FIF lebih kecil dari 10 dan lebih besar pada 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas dan dapat dilihat pada tabel pada layar bahwa nilai toleransi dan FIF dari masing-masing variabel memenuhi kriteria untuk tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya pada uji regresi linear berganda terdapat hasil seperti yang ditampilkan pada layar, di mana nilai konstanta pada penelitian ini adalah negatif 3,286. Berarti jika semua variabel independen bernilai 0, maka variabel keputusan pembelian akan menurun sebesar 3,286, atau hal ini dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Lalu pada variabel lainnya, pada pemasaran digital terdapat nilai konstanta 0,158, atau jika X1 ataupun pemasaran digital naik satu tingkat, maka keputusan pemilikan akan naik sebesar 0,158, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap X1 dan Y. Pada X2 ataupun persepsi kualitas terdapat nilai 1,051, di mana jika X2 meningkat sebanyak 1 satuan, maka Y akan meningkat sebesar 1,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif terhadap X2 terhadap Y. Lalu pada X3 ataupun citra merek juga mendapatkan hubungan yang positif antara terhadap keputusan pembelian, di mana pada perhitungan citra merek terdapat nilai 0,547, di mana jika X3 meningkat 1 satuan, maka Y ataupun keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,547. Selanjutnya, uji parsial atau uji T pada setiap variabel, di mana dengan hasil keputusan ketika T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T tabel pada penelitian ini adalah 1,662. Nah, pada layar dapat dilihat bahwa pada uji T masing-masing variabel, yaitu variabel pemasaran digital, persepsi kualitas, citra merek. Nah, pada hasil dari uji T pada pemasaran digital terdapat nilai 2,025, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel hingga hasilnya positif dan nilai signifikan pada variabel ini 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan H1 diterima, di mana pemasaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Selanjutnya, pada persepsi kualitas. Pada uji persepsi kualitas terdapat nilai T hitung sebesar 4,837 atau lebih besar daripada T tabel, di mana T tabel 1,662 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada nilai 0,005. Hal ini dapat disimpulkan H2 diterima, di mana persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Selanjutnya, pada hipotesis 3, di mana citra merek mendapat nilai T hitung sebesar 3,660 lebih besar dari 1,662 ataupun T tabelnya, dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada nilai 0,005. Maka dapat disimpulkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Lalu pada uji simultan atau uji secara bersama-sama atau uji F. Pada uji F, agar dikatakan valid, maka TF hitung harus lebih besar pada F tabel. Pada layar dapat dilihat bahwa nilai F hitung pada data ini mendapat nilai 35,143 atau lebih besar daripada nilai F tabel maksud saya 2,69 dengan nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 atau pemasaran digital, persepsi kualitas dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu lokal di marketplace. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, seperti dapat dilihat di layar, itu pada nilai R² mendapat nilai 4,0496 atau 49,6%, di mana hal ini dapat membuktikan bahwa terjadi keputusan pembelian itu dipengaruhi 49% dipengaruhi oleh variabel pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek. Hal ini membuktikan bahwa hampir setengah dari variabel independen yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan sisanya ataupun sebagian lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini pertama ialah dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian keputusan sepatu lokal di marketplace. Nah, namun sudah secara simultan, pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat disimpulkan lagi bahwa semua hipotesis pada penelitian diterima. Selanjutnya bagi produsen sepatu lokal, saran dapat diterapkan ialah harus selalu beradaptasi dengan setiap perkembangan yang ada, seperti penggunaan media digital untuk memasarkan produknya, meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan research and development, lalu memberikan gambaran yang jelas ataupun memberi gambaran ataupun memberi rangsangan yang tepat ke konsumen, lalu melakukan branding yang kuat untuk memperkuat citra dari merek yang digunakan. Lalu bagi penelitian selanjutnya, yaitu pertama adalah menambahkan variabel penelitian lain, baik bisa menambahkan seperti variabel moderating ataupun intervening, yang dapat menambah variasi untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Lalu dapat memperluas subjek penelitian yang mungkin dapat mencakup yang pada penelitian ini hanya mencakup satu daerah kota, dapat mencakup lebih besar ataupun dapat lebih besar daripada kota, seperti itu. Lalu keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini yang pertama adalah hanya 3 faktor independen yang digunakan, yaitu pemasaran digital, persepsi kualitas, dan citra merek. Sedangkan banyak faktor lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu pada penelitian ini karena kondisi satu dan lain hal, peneliti tidak dapat memastikan kondisi responden saat mengisi kuesioner karena ibarat kuesioner pada penelitian ini dilakukan secara online, dan karena kondisi ketika penelitian ini dilakukan yaitu sudah terjadi pandemi COVID corona. Lalu tidak semua pembeli sepatu lokal dapat memberi jawaban. Hal ini karena peneliti membatasi hanya merek-merek tertentu saja, hanya pembeli dengan merek tertentu saja yang dapat mengisi kuesioner pada penelitian ini. Mungkin itu